Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wahai para pemirsa dimanapun kalian berada, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, sehingga dengan kasih sayangnya tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, sehingga dengan kesempatan tersebut kita masih bisa bertemu kembali dengan satu bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita terbagi menjadi 3 golongan. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama adalah yaitu orang-orang yang merasa sedih, yang merasa kecewa dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa mereka bisa kecewa dan mereka bersedih dengan datangnya bulan suci Ramadan? Padahal di bulan Ramadan ini begitu banyak keutamaan yang bisa dia dapatkan. Para pemirsa yang berbahagia, orang-orang yang merasa sedih ini, dia menganggap bahwa yang namanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat menyusahkan bagi dirinya. Bulan yang begitu menyusahkan dan tidak mengenakan, sehingga dia bersedih. Kini dalam benaknya dia berkata, wah, baru kemarin Idul Fitri, sekarang sudah Ramadan lagi, sudah masuk puasa lagi, besok saya akan lapar lagi, saya akan haus lagi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ini orang-orang golongan yang pertama, mereka merasa sedih dengan datangnya bulan suci Ramadan, sehingga hari-harinya mereka tidak berpuasa. Sekalinya berpuasa, mungkin karena saya nggak enak ini mau tidak puasa, nggak enak sama tetangga, nggak berpuasa. Aduh, gimana nanti orang-orang rumah menganggapnya. Nah, ini golongan pertama, yaitu orang-orang yang merasa sedih ketika bulan suci Ramadan tiba. Kemudian golongan yang kedua, para pemirsa, yaitu golongan orang-orang yang biasa-biasa saja. Kenapa mereka biasa-biasa saja? Ketika datang bulan suci Ramadan, bagi dirinya ya biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan apapun. Dia bahkan lebih cenderung acuh, cuek. Mau Ramadan kek, mau puasa kek. Nah, sehingga apa? Orang seperti ini ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia tidak punya keinginan untuk memanfaatkan momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya. Orang puasa, dia tidak puasa. Waktunya makan, ya tetap makan. Waktunya minum, dia minum. Bahkan dia tidak meninggalkan kemaksiatan di bulan suci Ramadan. Nah, ini orang yang golongan kedua. Jadi tidak memanfaatkan momentum yang Allah berikan kepadanya, yaitu bulan suci Ramadan. Yang ketiga, para pemirsa, yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang berbahagia ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ketika bulan Ramadan ini datang, dia sangat bergembira. Kenapa? Karena orang yang bergembira ini, dia tahu bahwasanya nanti atau datangnya bulan suci Ramadan ini akan banyak sekali memberikan manfaat, akan banyak sekali keutamaan yang dia akan dapatkan. Ya, nah, mungkin kalau orang-orang seperti ini tahu, bisa jadi dengan bulan suci Ramadan, dia tahu bahwasanya di bulan tersebut, di bulan Ramadan
ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpuasa. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan imbalan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, orang-orang yang bergembira ini dia mengetahui ampunan Allah Subhanahu wa taala ada di bulan suci Ramadan, dia bergembira. Selain daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui oleh orang-orang yang bergembira ini adalah bahwasanya di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang dimana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Dia akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena dia tahu ada yang namanya satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, jadi orang ini bergembira. Nanti kalau di bulan Ramadan ini insya Allah akan mengejar, akan berusaha sekuat tenaga biar dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa orang seperti ini bergembira? Karena dia tahu di malam Lailatul Qadar, siapapun yang beribadah, siapapun yang beramal di malam tersebut seakan-akan dia beramal berapa? Kurang lebih 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Nah, ini luar biasa. Makanya orang seperti ini dia berbahagia, dia bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar yang luar biasa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan diri di dalam mengisi bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah tekadkan niat kita, kuatkan niat kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Niatkan yang betul untuk melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang pertama adalah niat. Kuatkan niatnya. Yang kedua, selain daripada niat agar kita bisa mendapatkan begitu banyak keutamaan di dalam musim Ramadan ini adalah kita giat. Giat dalam apa? Giat dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana ada keutamaan yang Allah berikan, yaitu melipat gandakan segala amal perbuatan kita. Kita jaga sunnah-sunnahnya, apalagi wajibnya. Kita laksanakan segala macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dengan sedekah kita, dengan zikir kita, dengan perbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Insya Allah kita akan mendapatkan begitu banyak manfaat di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah ini yang terpenting, kita jaga puasa kita. Kita jaga jangan sampai puasa yang sudah kita laksanakan dengan penuh kehusuan, dengan menahan dahsyatnya lapar dan haus, itu tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga sekuat mungkin, sebisa mungkin jangan sampai pahala puasa kita itu hilang atau hapus. Jangan sampai puasa kita sia-sia yang sudah kita laksanakan dengan susah payah. Jadi kita jaga. Kita hindari segala macam perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa kita. Hindarkan kemaksiatan, hindarkan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menyakiti sesama kita. Nah, ini adalah 3 kiat kita agar kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling saya tekankan pada pemirsa semuanya, jadikan atau anggaplah bahwa Ramadan tahun ini, Ramadan 1446 Hijriah ini adalah seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi kita maksimalkan, kan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita.
Kita baguskan puasa kita, kita baguskan sholat malam kita, tarawih kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena umur siapa tahu, para pemirsa yang berbahagia, siapapun tidak ada yang bisa menebak atau memperkirakan umur seseorang. Bisa jadi bulan Ramadan tahun ini adalah bulan terakhir bagi kita. Jadi marilah sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik, yang terbagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah suci, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa lebih maksimal dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya pada pemirsa semuanya. Jadi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.